Bupati Tagalog juga dikasih ya, anaknya itu ambil kita parkir. Homestay juga sih ya. Iya, mana homestay? Minumannya pun lengkap. Jadi kita udah sampai di tempat parkiran ya, untuk kita mau naik ke air terjun Esogop ya. Ini udah parkir. Nah itu kan rumah tanah, itu ada Waktu time is money. ya. Jadi ini adalah rumah tanah ya, rumah tanah yang sudah berusia ratusan tahun ya. Ini sudah ditempel-tempel ya. Jadi aslinya ini ada rumah tanah dan atap genteng ya. Kita bisa melihat ini ya, tekstur tanahnya masih jelas ya. Tanah dan gampang lepas. Iya. Nah, ini tanahnya bisa kita lihat. Jadi ini dari lumpur ya, kalau kita lihat ya, dari lumpur yang dibuat jadi dinding rumah ya. Dan yang ini mungkin papan ini sudah tambahan ini ya. Ya, udah yang baru ya. Biasanya sondoh ma mertukok kan. Selai roa cetak jolo cetak ma kuliah museng. Ale pasti demam mau lihat. Pasti demam. Dah? Siap-siap dah. Ya, jadi ini adalah losung ya, kelengkapan dari rumah yang ini ya, rumah tanah ini ya. Jadi informasinya bahwa rumah tanah ini sekitar 300-an tahun, dan ini dulu dikelilingi hutan ya, hutan lebat. Jadi kalau ini rumah yang baru dibangun ini sekitar tahun 76, dan itu juga baru beberapa tahun ya dibangun, itu masih baru. Jadi aslinya hanya ini rumah di sini ya, menjadi tempat tinggal
Mungkin ini keluarga dari opung yang tadi ya. Mungkin dari neneknya sudah jauh karena umurnya ini sekitar hampir 300 tahun ya. Jadi dulu posisi losung ini adalah di dekat sini ya. Posisinya di dekat sini untuk keperluan rumah ini. Dan juga di sini dulu ada pohon kemiri besar ya di sini. Jadi biasa kemiri sangat vital juga untuk keperluan masyarakat Batak Toba ya, karena kemiri itu sumber minyak atau lemak. Di Toba ini tidak ada pohon kelapa, jadi biasanya mengambil semacam minyaknya itu dari kemiri ya. Jadi tongkat opung ini sudah sangat tua dan ini sampai mendapatkan jejak di sini ya, sampai berlubang ini untuk tongkatnya. Dan ini selalu dari dulu ya, tongkatnya ini selalu diletakkan di sini. Nah ini tongkatnya selalu di sini. Nah ini sepertinya sudah ada tambalan lagi, barangkali sudah makin rusak jadi ditambal dengan lumpur. Jadi opung itu selalu duduk di sini biasanya. Dan ini ada juga sebagian dengan semen yang sudah ditambal ya. Masuk ke Jawi, masuk ke Jawi Jolma bisa hilang, nggak kelihatan. Kemana? Ada di situ kan ada goanya itu, dari kantor bunker. Kalau kita zaman sekarang lah, kita bahasakan nasional aja lah, bunkernya. Jadi kalau masuk seseorang mau dicari orang, mau sembunyi, misalkan minta perlindungan, jadi masuk ke rumah itu. Ditutup rumah itu, orangnya nggak kelihatan karena disangkanya nggak ada itu di dalam, karena lantainya lantai ya bukan gelap, karena istilah sekarang disangkanya cuman di bawah lantai itu nggak ada pakai lantai itu, kan kelihatan dari luar nggak ada lantainya, padahal ada di bawah. Kalau kita buka papan itu, kita buka papan itu dimasukin dia ke dalam, tapi tempat tembusnya bisa keluar. Ada tembus keluar. Bisa keluar. Begitu masuk dia, masuk ke langsung keluar ke belakang. Jadi kabur. Dari bunker itu ada pintu keluarnya. Ada. Nah itu. Itu ceritanya. Tapi zaman sekarang udah boleh diceritakan karena ini objek wisata. Jadi Indonesia sudah merdeka, ya kan, aman dari segala penjajahan dan perampokan, ya enggak. Jadi kalau zaman dulu nggak diceritakan itu. Orang-orang sini juga yang daerah sini banyak nggak tahu itu, karena itu rahasia. Tandanya itu sekarang nggak bisa lagi, nggak ada lagi, udah ditutup. Tapi kalau kita ke dalam, saya tunjukin boleh, tapi nggak boleh sembarangan masuk ke dalam, makanya gitu. Inang itu nggak mau. Nggak mau. Saya nggak bisa bilang secara mendetail, tapi ibaratkan suatu kalau ceritanya ya sinopsisnya lah, cerita singkatnya aja yang bisa. Kayak itu. Dan dulu ini udah pernah katanya dimortir, nggak tahu aku gimana mortir dulu. Katanya dimortir pernah. Udah pernah dimortir itu. Tapi nggak mampan mortir. Dilihat orang kan ini hutan belantara dulu. Tapi rumah ini udah ada. Kabur ke situ, masuk ke rumah, minta tolong ke opung saya. Diceritakannya kronologis kejadian itu, ya kan? Otomatis diamankan lah. Diamankan, sembunyikan dia. Masih opung kita nih? Iya. Udah disembunyikan dia. Itu nggak kelihatan. Dibuka pintu, nggak ada orang. Cuma opung saya yang tinggal di dalam. Dicari, pulanglah yang mencari dia. Kak, aku dikejar orang begini-begini, ya kan, nggak usah sebut namanya lah, nggak usah sebut marganya. Dikejar gini-gini. Masuk ke rumah, sembunyikan. Kebetulan udah sore-sore gitu, dicari ke rumah. Tapi yang dalangnya ada di sini, yang menunjukin bahwa pasti ke sini. Karena mama saya kan galak.
Ya. Galak tapi baik gitulah, ya kan. Kalau yang salah dihantam terus sampai sekarang juga. Dihantam nggak boleh. Oh, Dihantam apa katanya? yang ini. Nggak boleh, jadi aman gitu. Sembunyikan, dicari. Udah itu, Oh, jadi masih mamanya ini? mama Oh, kandung. kandung. Oh, iya. Mama saya kandung itu. Jadi udah itu, saya ingat cerita itu. Udah masuk, disembunyikan, dimasukin ke dalam. Mana tahu ada temannya yang lain kan, kawan-kawan premannya dibuka TV itu ketahuan. Jadi kalau dimasukin ke bawah, udah itu dimasukin ke bawah, disuruh keluar malam-malam. Akhirnya nggak tahu orang. Jadi petunjuk arah yang di sini, kaki tangan yang di sini, orang kampung sini, nggak diceritakan secara mendetail. Apa kejadian di rumah itu, dan dia belum tentu tahu juga itu, belum tentu, karena itu namanya rahasia. Betul. Kira-kira keluarnya di belakang itu lah yang ada batu itu. Di belakang sana. Oh, ke arah sana ya. Kanan, oh, bukan ke arah kiri ya. Enggak, sebelah kanan. Bagaimana bahwa di sini ada ruang rahasia, tempat bersembunyi di bawah ya, di bawah tempat duduk atau tempat tidur lah itu ya. Iya. Ya, jadi dari situ ada bunkernya ya, semacam bunker. Jadi kalau orang datang tidak akan bisa melihatnya, dan dari bunker itu bisa keluar ke arah ke sana ya. Itulah ceritanya dulu di sini. Jadi inilah cerita rahasia atau rumah tanah yang ada di sini ya. Jadi rumah ini dibuat sekitar 300 tahun, hampir 300 tahun ya. 300 tahun. Ya, jadi ini dari lumpur dindingnya dan campur batu lah ya. Atau kayu? Enggak ya. Oh, jadi memang dari lumpur tanah lah itu semua ya. Tanah liat, tapi nggak ada tanah liatnya, nggak ada dari sini, nggak tahu. Cara membuatnya ini itu apa rahasianya? Ada rahasia juga. Diceritakan. Iyalah. Oh, gitu, ya kan? Masih ada rahasia ya. Rahasia. Oh, pembuatannya. Itu harus rahasia, itu nggak boleh diceritakan. Iya. Cuman ya ceritanya ini 3 tahun, kalau dihitung harinya 3 tahun 7 hari. Pembuatannya. Wah, cukup lama. Banyak orang kalau saya ceritakan nggak percaya. Tapi setelah saya saya beberkan semua cara membangunnya, bagaimana, baru ya, oh iya benar. Nggak mungkin kan 2 hari bisa selesai kalau zaman sekarang. Iya kan? Ya. Tapi setelah saya ceritakan teknisinya mengerjakannya, percaya bahwa 3 tahun 7 hari. Karena 3 tahun itu 10 tahun, 7 hari, bahasa Batakna, iya kan? 10 tahun ini karena dapat mengulu-ngulu. Pitu hari dapat maon bahasa sakral tangi yang tunggulah jadi nabujon. Tarsongoni memolo tangi yang doi na 10 tahun non artinya holani 10 tahun 7 hari on tangi yang doi. Doa. Oh, 7 hari doa. Doa lah 3 dapat ngulu-ngulu 10 tahun kan tulu. Iya, dapat ngulu-ngulu 7 tahun 7 hari. 7 hari dapat dapat rezeki lah. Sekarang ini ngulu-ngulu kayak gitu. 7 hari kan bahasa sakral. Biasa kalau di orang Batak itu kan 7, 3, 4 itu kan sakral. Betul. Iya kan? Iya. Bahasa cuman di situ kalau dibilang 7 anggir katanya ya kan, jeruk perut. Ya kan? Jadi jeruk perut ini juga misalkan kalau kita bilang anggir beda lagi ceritanya. Kalau kita bilang jeruk perut beda lagi ceritanya. Tapi kalau tulu pangorason, kita bilang pangorason, maknanya itu. Jadi kita bersih. Jadi kalau kita bilang angger beda lagi. Jadi bukan asal dibilang bahasa-bahasa itu. Jeruk perut itu satu jeruk itu aja. Angger itu juga. Ya kan? Pangorason ya itu juga namanya. Iya. Cuman fungsinya beda-beda. Fungsinya mau kemana kita letakkan? Ya. Tergantung maksudnya ya. Tergantung maksudnya, tergantung kalau istilahnya tujuannya. Kita tujuan kita mau apa kita obati. Jadi dulu ini nggak boleh diceritakan, nggak rahasia. Makanya orang kampung sini juga banyak nggak tahu gitu.
makanya ada rahasianya. Tapi itu rahasia itu nggak boleh ceritakan. Nah, itu saya pegang teguh itu cerita itu. Jadi kita keliling sebentar, kita lihat bagian belakang. Ya, jadi inilah rumah rumah tanah yang ada di sini, ya, yang punya pintu rahasia ke belakang sana, ya, barangkali sudah tertutup. Kalau ini dulu parik, ya, pariknya. Jadi kalau pintu rahasianya mungkin sudah tertutup, ada yang ya dari bawah sampai ke sana dan keluar mungkin ke arah sana, ya. Walaupun kelihatan di sini tidak kelihatan lagi, ya, pintu rahasianya. Jadi mungkin apakah masih difungsikan atau tidak, ataukah masih dirahasiakan, barangkali. Jadi itulah kira-kira misteri rumah tanah ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini. Horas.